Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat datang kembali di pertemuan workshop sistem tertanam. Semoga rekan-rekan senantiasa dalam keadaan yang sehat di tengah pandemi COVID-19 saat ini. Oke, dan tentu semoga rekan-rekan tetap semangat mengikuti perkuliahan kita yang sinkronus ya. Kali ini kita akan membahas mengenai topik yang mungkin cukup familiar bagi beberapa dari kalian, yaitu kita akan membahas mengenai Raspberry Pi ya. Saya yakin ya, Pak Afid yakin beberapa dari rekan-rekan sudah bahkan terbiasa mengembangkan produk-produk berbasis Raspberry Pi. Nah, hari ini kita akan belajar ini utamanya bagi rekan-rekan yang kemarin kebetulan tidak bisa mengikuti praktikum secara luring ya, atau tatap muka. Kami memahami bahwa ada hal-hal yang memang tidak bisa dilakukan ya di tengah pandemi ini, termasuk untuk menghadiri kelas secara luring. Nah, sehingga modul ini, video ini kami dedikasikan bagi rekan-rekan yang saat berlangsungnya praktikum secara luring tidak bisa mengikuti, pun juga untuk rekan-rekan yang kemarin mengikuti secara luring, jadi bisa menjadi recall dari apa yang sudah rekan-rekan kerjakan. Baik, sebelum kita mulai seperti biasa saya akan jelaskan terlebih dahulu apa itu Raspberry Pi ya. Oke, kita mulai ya rekan-rekan. Oke, Raspberry Pi atau biasa kita menyebutnya sebagai Raspi. Nah, merupakan sebuah single board komputer atau SBC yang merupakan sebuah mesin mikro Linux ya, yang menggunakan sistem on a chip atau SoC yang dikemas dan diintegrasikan di atas PCB berukuran ya KTP kurang lebih. Nah, kenapa ini berbasis SoC atau sistem on a chip? Berbeda seperti komputer yang biasa rekan-rekan gunakan ketika kita menginstal sebuah operating system. Operating system itu diinstal di hard disk. Tetapi dalam konteks Raspi, kita tidak menginstal operating systemnya di dalam hard disk, tapi cukup kita masukkan ke dalam sebuah chip atau SD card ya. Satunya itu. Nah, kemudian kenapa kita sebut mesin mikro? Karena bentuknya yang kecil ya, sehingga bentuknya yang kecil ini mampu dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan yang spesifik ya. Di beberapa tempat Raspi ini dimanfaatkan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang otomatis ya, seperti halnya untuk menjaga iklim di greenhouse atau untuk melakukan penyiraman secara otomatis dan juga proyek-proyek yang lain. Nah, tujuan dari pembuatan Raspi adalah untuk menjawab kebutuhan efisiensi teknologi pada komputer yang berbiaya rendah ya, atau low cost device. Nah, hal ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pemrograman dan pemahaman perangkat keras untuk kalangan akademis ya. Jadi ingat, ini memang ditujukan untuk kalangan akademis, sehingga harapannya dengan menggunakan Raspi ini bisa muncul proyek-proyek yang mampu menyelesaikan problem yang ada di sekitar kita. Oke, nanti kita akan bahas lebih lanjut terkait proyek apa saja yang sebenarnya bisa kita selesaikan dengan Raspberry Pi ya. Oke, kemudian kita di praktikum kemarin menggunakan dua jenis ya. Kita pakai Raspberry Pi 3 dan juga Raspberry Pi 4 ya. Untuk yang 3, yang versi yang lebih murah, itu setidaknya memiliki 40 pin header yang dapat difungsikan sebagai input ya, maupun juga sebagai output. Nah, selain itu juga berfungsi sebagai I2C ya, SPI dan serial UART ya. Nah, sedangkan 40 pin header dikelompokkan sebagai berikut.
ada 17 pin khusus GPIO. Nah, GPIO ini yang nanti akan kita pelajari bagaimana rekan-rekan menggunakan GPIO untuk mengontrol berbagai hal. Untuk praktikum kali ini kita akan mencontohkan menggunakan LED dan juga sebuah buzzer. Jadi rekan-rekan akan memprogram menggunakan GPIO. Kemudian ada satu pin serial UART TX-RX, kemudian ada satu pin SPI bus ya, yaitu MISO, MOSI, SCLK, CS0, CS1, kemudian satu pin 12C, kemudian dua pin sumber tegangan 5 volt, kemudian dua pin sumber tegangan 3,3 volt dan 8 pin ground ya. Itu kira-kira spesifikasi dari Respi. Nah, pada praktikum kemarin ya, praktikum secara luring, teman-teman yang praktikum kita kenalkan dengan berbagai macam sensor ya. Salah satu kemarin yang cukup mendapat tanggapan positif yaitu penggunaan RFID. Jadi dengan modul ini nanti rekan-rekan bisa membuat project-project untuk akses ke ruangan atau lingkungan tertentu. Nah, penerapannya ini banyak kita temukan bahkan di gedung kita, di gedung CTI, untuk mengakses misalnya ke lab SKK, rekan-rekan bisa menggunakan RFID yang insya Allah itu juga dikembangkan secara mandiri oleh kita. Nah, sebenarnya nanti akan muncul banyak sensor yang lain ya, tetapi memang keterbatasan di dalam video ya, karena kami berusaha untuk menyajikan yang paling sederhana untuk rekan-rekan sebagai model untuk belajar. Nah, namun pengembangannya kami serahkan ke rekan-rekan untuk mengeksplor dirinya agar menghasilkan produk-produk yang tidak hanya bagus tapi juga bermanfaat. Oke. Nah, ini kira-kira seperti ini ya. Nanti Pak Hafid juga akan upload untuk BKPM-nya, BKPM untuk Raspberry ya, yang GPIO. Nanti Pak Hafid juga akan upload di e-learning, maka rekan-rekan bisa melihat dengan detail apa saja komponennya, bagaimana code-nya, bagaimana yang harus saudara lihat ya atau observe ya, kemudian tuliskan hasilnya. Oke. Jadi kita nanti ini ya, LED dan juga buzzer ya. Kemudian, nah ini yang cukup menarik ya, penerapan Respi. Nah, Respi ini diterapkan untuk banyak hal. Misalnya ini saya kelompokkan saja, mungkin kelompoknya kurang spesifik, rekan-rekan bisa melengkapi sesuai dengan topiknya ya. Misalnya rumah itu salah satunya untuk deteksi gas, untuk pengamanan rumah. Misalnya saudara ingin menambahkan satu sensor infrared ya, untuk melihat ada tidaknya pergerakan di teras rumah. Kemudian juga sistem penjaga bayi bagi rekan-rekan yang mungkin punya adik ya, yang bayi, kemudian menjaga agar tidak masuk ke area-area yang berbahaya. Kemudian sistem penyiram tanaman ya, ini juga sudah pernah dikerjakan oleh kakak-kakak kalian pada episode perkuliahan sebelumnya dan lain-lain ya. Tentu ini disesuaikan dengan kasus rekan-rekan. Kemudian di dalam industri ada access door face ya. Biasanya kalau di rumah sakit ada ruang steril, itu akan sangat bermanfaat kalau diimplement sebuah face recognition ya. Atau juga dalam hal kita di pertanian presisi, untuk beberapa access door, misalnya kita di industri jamur, maka ada ruangan-ruangan yang aksesnya terbatas, maka itu bisa dilengkapi dengan face recognition. Kemudian juga deteksi kualitas hasil pertanian ya. Beberapa saat yang lalu kita kedatangan tamu dari Mang Lijaya dan menyatakan bahwa mereka harus pesan alat yang harganya cukup mahal ya, bermiliar-miliar ya, hanya untuk memilah antara daun tembakau dan tidak. Itu belum sampai ke gradingnya. Nah, harapannya memang kita bisa membuat prototipe paling tidak, dan ke depan semoga ini menjadi satu produk yang punya TKT yang siap diimplement di industri. Kemudian pengatur suhu otomatis ini juga pernah dikerjakan oleh bimbingan saya, di mana mengimplement satu set ya, perangkat IoT yang dapat dipantau, dikontrol dari jauh, dan bisa juga berlaku secara otomatis untuk mengatur suhu ya, dan juga kelembapan di kumbung jamur dan lain sebagainya. Kemudian lingkungan
sekarang mungkin tsunami ya, saudara mungkin bisa menciptakan buoy yang lebih terjangkau sehingga peletakannya bisa di titik yang lebih merata ya di seluruh Indonesia. Deteksi longsor, deteksi kualitas jalan, deteksi potensi banjir, banyak hal yang bisa saudara explore di dalam penerapan RESPI di environment. Oke rekan-rekan, selanjutnya kita akan masuk ke praktik. Seperti yang sebelumnya, untuk praktik kali ini rekan-rekan akan dipandu oleh teknisi Mas Hakim ya. Mas Hakim akan menunjukkan komponennya apa saja, bagaimana cara merangkainya, kemudian bagaimana cara merunning ya RESPI. Nah, mohon maaf untuk instalasi OS di dalam RESPI-nya memang tidak kita tampilkan. Rekan-rekan bisa mencari di tutorial yang lain. Tapi mungkin kalau nanti ada waktu lebih, kita akan coba membuat tutorial bagaimana menginstal RESPI ya. Bagaimana kita menginstal operating system ke dalam Raspberry Pi. Oke, termasuk nanti ini menggunakan Python 3 ya. Jadi rekan-rekan kalau mau mengimplement ini silahkan menginstal Python 3. Oke, selanjutnya waktu dan tempat saya arahkan ke saudara Hakim. Baik, kita masuk di perancangan alat. Nah, di sini terdapat sebuah Raspberry Pi 3, kemudian ada project board, dan ini ada kabel jumper, dan kemudian ada buzzer, dan yang ada resistor, kemudian ada LED. Nah, kita masuk di perancangan. Kita akan mengakses sebuah LED. Kita hubungkan ke project board. Kemudian kita butuhkan kabel jumper sebanyak 2 dan sebuah resistor. Nah, kita hubungkan resistor pada pin data. Nah, kemudian kita menghubungkan kabel jumper. Baik, ketika sudah terpasang kabel jumper pada project board yang kita hubungkan, ini kita hubungkan pin data pada pin 14 pada Raspberry Pi. Kemudian kita pasangkan ground pada Raspberry Pi. Langkah selanjutnya yaitu masuk di sebuah program. Nah, di sini saya menggunakan Tony untuk memprogram pada Raspberry Pi. Nah, langkah pertama untuk menjalankan program pada Raspberry Pi, kita membutuhkan sebuah library, yaitu library GPIO. Kemudian setelah kita install, kita import pada program Raspberry Pi, yaitu import GPIO. Kemudian kita menghubungkan pin data pada Raspberry Pi, yaitu kita menggunakan pin 14 untuk mengakses LED. Kemudian kita akan menghidupkan LED
nyala 1 detik, mati 1 detik. Nah, kita coba run. Ini kok gak jalan? Udah jalan gitu. Kemudian kita akan mengakses buzzer dengan menggunakan Raspberry Pi. Kemudian kita mengambil sebuah kabel jumper sebanyak 2 dan kita hubungkan. Kutu positif ini digunakan untuk pin data pada Raspberry Pi dengan menggunakan GPIO. Kemudian kita menghubungkan pin data ground pada Raspberry Pi. Untuk pin datanya kita hubungkan pada pin 15 pada Raspberry Pi. Dan kita hubungkan data ground pada Raspberry Pi. Kemudian kita menjalankan program langkah yang kedua yaitu mengakses buzzer pada Raspberry Pi. Nah, di sini terdapat 2 kabel jumper, yaitu ada pin data yang dihubungkan pada pin 15 pada Raspberry Pi, kemudian pin data ground dihubungkan ke pin nomor 3 pada Raspberry Pi. Kemudian kita masuk pada program. Langkah pertama, kita mengimportkan GPIO pada Raspberry Pi. Kemudian kita akan mengset pin 15 pada Raspberry Pi. GPIO sudah setup pin 15 dengan GPIO sebagai output. Kemudian kita akan menghidupkan buzzer ketika hidup timenya sebanyak 2 detik. Kemudian untuk mati pada buzzer selama 2 detik. Nah, kita lihat pada rangkai alat yang ada di sini.
rekan-rekan, demikian ya. Ya, demikian untuk contoh ya, 2 contoh penggunaan LED dan juga buzzer. Nah, semoga yang sudah kita sampaikan di pertemuan kali ini cukup bisa memberikan gambaran ke rekan-rekan bagaimana mudahnya kita mengimplement Raspi untuk mengerjakan proyek-proyek sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini nanti terkait penggunaan GPIO ini sebenarnya saklar ya, jadi rekan-rekan bisa menggunakan ya ini sebagai pin in maupun juga pin out ya. Nah, sehingga nanti saudara bisa mengatur, misalnya kalau saudara membuat suatu produk untuk access door, maka untuk menyalakan motornya saudara bisa masukkan ke salah satu relay ya, jadi nanti pakai relay. Kalau motor untuk menggerakkan pintu ya tentu motornya motor yang besar ya, maka nanti saudara harus menggunakan relay yang besar, maka kaki datanya baru dimasukkan ke dalam GPIO. Nah, dan ini sangat fleksibel untuk diimplement di banyak hal ya. Oke rekan-rekan, demikian yang dapat kami sampaikan di pertemuan kali ini. Semoga apa yang kami sampaikan ini membawa manfaat buat rekan-rekan semua. Yang sedikit ini semoga rekan-rekan bisa memperoleh insight paling tidak tentang proyek yang akan dikembangkan di dalam workshop sistem tertenang. Baik, terima kasih. Sekian dari Pak Hafid. Nanti akan ada satu lagi terkait penggunaan Firmata dan juga TI Anchor untuk implementasi di dalam Arduino. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore, salam sehat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.